Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang insyaAllah selalu akan mendapatkan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu kita tetap memperbanyak puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak karunia Allah yang tidak putus-putusnya kita nikmati sampai saat ini, sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga sempat sehingga diberi kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu ini untuk mencari keridhaan-Nya. Dan khusus pada pagi hari ini kita hadir ke rumah Allah ini, kita hadir ke masjid ini dalam rangka kajian rutin kita tentang Al-Quranul Karim. Selanjutnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut, diperintahkan Allah untuk selalu memperbanyak salawat, salam kepada beliau. Dengan perjuangan beliau yang luar biasa, menyampaikan risalah Islamiyah ini, mengeluarkan umat dari kegelapan menuju terang benderang, menjauhkan kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang Islamiyah sebagaimana yang kita pahami. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini kajian tafsir kita, kajian ayat Al-Quran kita, yaitu surat An-Nisa, ya, fokusnya ayat ke-7 dan ke-8. Tadi sudah saya bacakan. Ayat ini secara umum membicarakan masalah warisan atau orang yang berhak mendapat harta waris ya, dengan meninggalnya seseorang. Ya. Dan ini ayatnya di dalam surat An-Nisa cukup banyak. Ini baru ayat pertama kita ambil, ayat pembukaannya. Ya. Dan juga masalahnya juga sangat banyak gitu ya. Di dalam membahas masalah harta waris itu masalahnya cukup banyak. Dan juga kadang-kadang ada kerumitan, ya, ada kerumitan di dalam melaksanakannya. Ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan yang dibicarakan oleh Allah di dalam Al-Quran cukup terperinci, ya, dan banyak, bahkan dijelaskan teknisnya, itu adalah masalah pembagian harta waris ini. Ya. Kalau di dalam masalah lain kan banyak secara umum, kemudian banyak diperjelas oleh hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya masalah solat yang paling pokok dalam ajaran agama kita, tapi karena itu praktiknya harus secara langsung diperlihatkan oleh Rasulullah. Tapi kalau masalah waris ini agak banyak. Juga kalau dilihat berkaitan dengan masalah pembahasan, memahami hukum-hukum Islam gitu ya. Memahami hukum-hukum syariah Islam atau syariat Islam itu
Ya para ulama sering menyebutnya fikih. Jadi ulama menyebutnya fikih itu ada 5 masalah pokoknya gitu ya. Salah satunya adalah masalah warisan. Masalah pertamanya adalah al-ibadah, masalah ibadah. Apakah itu ibadah wajib, apakah itu ibadah sunnah secara mahdhah gitu ya. Saya katakan secara ibadah mahdhah sekalian seperti sholat, zakat, puasa, haji, zikir dan lain-lain sebagainya adalah ibadah yang sudah ada tuntunannya secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua masalahnya namanya muamalah. Muamalah ini adalah hal-hal yang berkaitan interaksi kehidupan umat manusia. Ya, ada jual beli, ada simpan pinjam, ada apa? Ada titipan, ada barang dapat dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang muncul masalah perbankan, masalah ini, masalah perdagangan, itu semuanya disebut dengan masalahnya muamalah, ya. Bab muamalah. Ada yang ketiganya disebut dengan bab munakahat. Munakahat juga agak terperinci di dalam Al-Quran, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan. Ya. Perkawinan, aturannya, ketentuannya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang harus dipenuhi di dalam masalah itu. Itu maka bahasanya juga cukup panjang oleh para ulama, oleh para fuqaha, disebut dengan masalah munakahat. Ada masalah keempat disebut dengan masalah jinayah. Jinayat gitu ya. Jinayat ini hal-hal yang berkaitan dengan sanksi atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jinayah gitu ya. Kalau secara hukum umum namanya pidana. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pidana, kejahatan, kalau mencuri apa hukumannya, kalau merampok apa hukumannya, ya, kalau korupsi apa hukumannya, itu semuanya ada dalam bab fikih Islam. Bentuknya aja yang bentuknya secara sekarang yang diperbaharui, ya. Itu masalahnya jinayah. Ya. Kalau orang berzina bagaimana? Kalau ini bana itu jinayah. Ya. Ada yang kelima yang akan kita bahas sekarang ini, masalah faraid. Faraid ini asli katanya adalah ketentuan wajib. Ya, ada ketentuan bahagian-bahagian yang telah diwajibkan gitu. Halnya berkaitan dengan mawaris, atau disebut juga dengan al-mawaris. Hal-hal yang berkaitan dengan problematika harta warisan. Nah, itu sekian ya. Ini termasuk agak jarang dibicarakan di sini. Jujur aja. Tapi karena kebetulan tafsiran kita ini keterkaitannya surat An-Nisa, ya. Tafsir kita surat An-Nisa dari awal kita sudah bahas. Pertama masalah penciptaan manusia, ya. Penciptaan manusia, Adam alaihissalam serta perkembangan manusia di atas dunia ini, itu ayat pertama. Ayat keduanya adalah masalah-masalah berkaitan dengan masalah apa sikap apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim, ya. Yang masalah ketiganya adalah masalah, ada juga munakahat disinggung sedikit, masalah poligami atau monogami kan gitu ya. Ada dalam Al-Qur'an kan? Ankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu juga sudah kita singgung sedikit sesuai dengan rentetan ayatnya. Kemudian dilanjutkan lagi permasalahannya berkaitan dengan masalah aturan-aturan yang harus diperhatikan di dalam mengurus anak yatim, ya. Wa atul yatama amwalahum, ya. Dan berikanlah harta anak yatim itu kalau dia sudah sampai umurnya dan dia sudah bisa memegang mengendalikannya, berikanlah hartanya. Itu ada sekalian. Nah, maka secara rentetan runtunan ayat ini yang ketujuhnya adalah masalah waris. Yaitu maka secara kebetulan kita bicara masalah waris. Dan ini juga nanti dibatasi oleh beberapa ayat. Kemudian lagi beberapa ayat terus berkaitan juga masalah waris. Ya. Saya tadi sudah katakan
masalah waris termasuk masalah yang cukup rinci dibicarakan oleh Al-Quran. Itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada ayat ini, ya, saya katakan tadi bahwa masalah ini agak jarang diungkap, gitu aja ya. Kemudian di negara kita, ya, di negara kita yang apa? Di dalam masalah pembagian warisan ini, setahu saya minimal ada 3 bentuk. Ya. Yang pertama hukum nasional, ya, kaitannya dengan KUHP, kaitannya dengan hukum positif yang berada, yaitu ditentukan oleh hukum negara. Yang kedua hukum adat, ya. Yang ketiganya adalah hukum faraid atau disebut dengan hukum waris Islam. Nah, jadi sebetulnya apa? Bagi orang Islam tidak ada pilihan kecuali yang nomor 3. Itu ya. Kalau dia mau komitmen dengan keislamannya, dia milihnya nomor 3. Kalau untuk nomor 1, itu adalah hukum yang berlaku untuk non-Islam. Ya, non-Islam artinya orang Nasrani, orang orang Buddha, orang Hindu, orang Protestan, ya. Itu mereka kalau terjadi perkara pembagian harta waris kembali kepada hukum nasional. Ya. Nah, yang nomor 2, ini yang sulit juga diapakan Bapak sekalian, diperdesi masalah hukum adat. Ya, kan? Ada di sebagian bagian dan hampir merata di beberapa daerah ada hukum adat berkaitan dengan masalah warisan. Sebetulnya di dalam Islam, kalaulah sudah datang ajaran Islam, hukum adat itu juga harus disesuaikan dengan hukum apa? Islam. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau di Minangkabau dulu kan terjadi perang Padri, ya. Perang Padri itu kajiannya itu salah satunya sebabnya itu dulu. Yaitunya bagaimana begitu ketatnya masalah adat di Minangkabau. Saya nak katakan di Sumatera Barat, Bapak sekalian. Karena Minangkabau itu tidak Sumatera Barat saja. Termasuk sebagian Riau, termasuk sebagian bagian Dambi, ya, karena orang Minang. Kalau provinsi baru Sumatera Barat, ya. Jadi bahkan termasuk Negeri Sembilan kan di Malaysia, itu termasuk Minangkabau juga. Jadi Bapak sekalian, itu ada dulu ketentuannya seolah-olah pembagian harta itu secara adat, ya. Maka seolah-olah dianggap bahwa Minangkabau itu kan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai spesifik secara hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaannya disebut dengan matrilineal. Ya. Kalau selain dari itu disebut dengan patrilineal. Ya. Sebetulnya itu perlu dipahami dengan baik, Bapak sekalian. Jadi ada orang menganggap kalau begitu di Minangkabau itu seluruh harta warisan untuk anak perempuan. Itu ada yang katakan gitu, ya. Kalau patrilineal itu untuk laki-laki kan berurusan. Padahal yang dimaksud dengan matrilineal di Sumatera Barat itu adalah hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan gini. Bahwa orang Minang itu dia mempunyai, maaf Ibu, saya bicara Minang dikit karena cara saya pasti menyentuh ke sini nanti, ya. Bahwa orang Minang itu setiap orangnya dia punya suku, dia punya marga, ya. Tapi berbeda dengan orang Batak atau Tapanuli, marganya agak dikedepankan menyebutnya. Tapi kalau orang Minang dia pasti ada sukunya, ya. Tapi agak kurang dikedepankan. Ya. Tapi secara umum, secara berlakunya adalah sukunya. Karena sukunya itu dalam satu kelompok daerah itu minimal ada 4 suku. Apakah Caniago, apakah Tanjung, apakah Guci, apakah Koto, itu suku. Ya, disebut Bapak sekalian. Itu penting. Karena itu adalah sistem kekeluargaannya. Itu yang disebut dengan matrilineal. Ya. Kalau saya umpamanya, saya Tanjung Bapak sekalian. Jadi kalau sebenarnya kalau saya ini Nofrizal Nawawi Tanjung, maka Tanjung ini tidak akan turun kepada anak saya secara hukum keluargaannya. Istri saya Simabur, maka
anak saya, hukum keluarganya sukunya Simabur. Oh, gitu maksudnya. Beda ya. Jadi itu yang disebut patrilineal itu sistem kekeluargaan, keibuan begitu nak. Jadi bukan segala sesuatunya ibu-ibu yang berbeda, tapi pada operasionalnya tetap bapak-bapak sekalian, tapi sistemnya maka mendudukkan ibu-ibu begitu. Itu maka disebut matrilineal. Berbeda dengan di Tapanuli. Tapanuli di Batak kan disebutkan juga marganya. Ya, sebetulnya di Kumering ada marga juga kan? Ya, sama aja. Tapi sama dengan Minang, dia tidak terlalu dikedepankan menyebut namanya. Tapi asal orang Minang dia tanya, kalau kamu orang Minang suku kamu apa? Gitu ya. Aku suku kamu apa? Penghulu datuk kamu siapa? Karena kalau suku-suku keterkaitannya ada pimpinan suku di atas. Nah, itu yang disebut dengan datuk-datuk itu. Itu yang disebut ke bawah kan. Apa yang saya sebutkan ini Bapak sekalian, dulu kan sebelum datangnya Islam, maka sistem itu, harta itu yang dimiliki oleh penghulu itu, oleh satu keluarga itu dinikmati secara pengambilan manfaat. Nah, ngambil manfaat. Umpamanya datuk ini dia punya sawah sekian, ladang sekian. Sawah ini adalah milik keluarga ini, dikelola oleh apa? Oleh saudara perempuan. Karena dia disebut harta peninggalan dari nenek-nenek dulu. Yang sulit Bapak sekalian. Nah, kalau ringkasnya saya sebutkan lagi Bapak sekalian. Setelah datangnya Islam dan bahkan terjadi perbedaan, maka itu diformat agar sesuai dengan hukum Islam. Maka orang Minang kan dia punya filosofi hidup. Adat harus bersandi sara, sara harus bersandi kitabullah. Ya, maka segala sesuatu dikembalikan kitabullah, termasuk pembagian harta warisan disebutkan tidak. Jangan ibu mengira bahwa harta warisan pencarian suami istri itu turun kepada keponakannya, enggak. Dia tetap turunnya kepada anak-anaknya. Berbeda dengan harta yang disebut harta keluarga tadi. Nah, orang Minang punya harta keluarga, sekalian. Harta keluarga itu apa? Harta yang disebut dengan dalam Minang itu disebut pusako tinggi. Nah, kalau pencarian itu pusako rendah. Ini maaf, bukan kuliah adat Minang, tapi ini orang selalu menyentil. Di mana saya nyamang, bagaimana di Minang? Salah pengertian dia kan. Maka yang pusako tinggi itu adalah harta keluarga. Yang pusaka rendah itu adalah pencaharian di dalam kehidupan. Maka yang dibagi adalah harta yang dimiliki secaranya pusako rendah, tidak pusako tinggi. Pusako tingginya tidak akan dibagi sampai kapanpun. Di akhir-akhir itu dianggap harta wakaf. Dia punya sawah, dia punya kebun. Maka yang berhak mengambil adalah suku itu, tapi diutamakan yang perempuan tetap di bawah kendali mamaknya. Jadi jangan salah arti juga, kan? Tetap dikendalikan oleh mamaknya. Mamaknya itu adalah saudara laki-laki. Ya, kalau maaf ibu bapak sekalian, kalau orang Minang dia punya dua tanggung jawab. Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Ya, anak dipangku kan diberitahu. Kalau dibimbing berarti tidak dibiayai. Itu kewajiban apanya adalah orang tuanya. Ya. Tapi bapak sekalian, itulah yang disebut. Jadi kan, saya coba kalau begitu Minang bagaimana Ustaz? Kan tidak Islami. Memang kalau yang kita pahami sebelum datangnya timbulnya pepatah memang tidak Islami. Itulah sebabnya setelah datang Islam disesuaikan dengan hukum Islam, keluarlah pepatah itu adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Maka didudukkan permasalahannya. Harta-harta yang suku itu kan tidak bisa ditelusuri, dan memang di zaman Buya Hamka difatwakan itu harta wakaf yang boleh dimanfaatkan dan tidak boleh dimiliki. Tapi wakafnya kepada kemenakan yang ada di lingkungan keluarga itu. Jadi itu sebabnya Bapak sekalian, orang Minang sebetulnya kalau dia merantau pulang dia pasti ada dia tidak akan habis, ya.
dia pasti tetap ada tempatnya. Oh, aku suku Tanjung, Mama. Kalau tidak ada, maka itulah posisi rumah gadang. Jadi rumah gadang itu posisinya bukan untuk pribadi, adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi kembali itu diposisikan. Jadi kembali tetap di Minang itu dibagi secara apa? Secara syar'i, yaitunya yang sebenarnya pusaka rendah pencaharian. Jadi ada suami istri, punya anak, punya cucu, kalau dia meninggal maka dibagi sesuai dengan itu. Nah, sesuai dengan ayat ini. Ya, itulah kira-kira ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi tidak ada yang apa. Dan itu juga sebabnya sulit hal-hal yang apa. Tanah-tanah di Minang itu akan dikuasai oleh orang asing agak lebih apa. Ya, karena sebagian besar dimiliki ada apa? Suku tadi, ibu sekalian. Kan kenapa bapak sekalian? Bapak boleh lihat kenapa Chinese sulit berkembang di apa? Karena di Sumatera Barat. Karena mereka punya apa? Terkendala dengan satu sekalian ya. Jadi kembali sila ibu-ibu sekalian. Saya bukan karena berada, bukan kebetulan saya orang Minang, dan karena kebetulan juga itu akan muncul, sering timbul pertanyaan hal-hal yang berkaitan itu. Maka itu sebabnya saya terangkan, apalagi sekarang saya akan bicarakan masalah harta waris. Tapi sekali lagi saya katakan, Minang tetap bagi harta warisnya sesuai dengan aturan Islam. Kecuali harta pusaka tinggi itu milik persukuan yang tidak bisa diapakan. Yang tidak bisa diapakan. Samalah dengan ibu sekalian, suatu milik yang milik bersama tidak bisa diapa-apakan lagi. Ama diambil manfaatnya. Kita baca ayat ke-7. Masalah ini Bapak sekalian, masalah waris ini mungkin akan kita ringkaskan. Kalau masih secara umum minimal 2 kali 3 kali kita bicarakan ini. Dan Bapak dan Ibu boleh ajukan permasalahan, bentuk permasalahan. Karena nanti di dalam masalah warisan sangat problematikanya sangat banyak. Itu maka ada pembagian khusus namanya dalamnya Al-Faraid. Problematikanya sangat banyak. Kecil. Sekarang umum dulu. Coba lihat Ibu sekalian. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi orang laki-laki ada bahagian harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga dekat. Ya. Satu. Selanjutnya, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi orang perempuan, dia ada bahagian dari harta warisan mimma tarakal walidan, apa yang ditinggalkan warisan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan keluarga dekat. Jadi, mimma qalla minhu, apakah itu bentuknya sedikit, au kasura, atau bentuknya banyak. Nasibam mafruḍa, itu adalah bahagian, ketentuan pembahagian yang telah diwajibkan, difardukan. Jadi, mafruḍa itu ketentuannya diwajibkan. Ya. Kemudian ayat ke-8-nya, wa idza hadaral qismata, apabila di waktu membagi warisan itu ada datang ulul kurba, ada keluarga dekat yang datang. Artinya dia tidak termasuk mendapat waris ya. Wal yatama, ada anak yatim. Wal masakin, ada orang miskin. Ketiga-tiganya ini kan tidak mendapat waris. Farzukuhum, kalau mereka tahu, sekadar hiburan, berilah mereka sekadar rezeki untuk mereka, wa qulu lahu qaulan ma'rufa. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya. Di saat orang berbagi-bagi, datang orang miskin kelihatan. Sebelum bagi, kasihlah dia apa? Ya, itu sekalian. Itu ayat pertama tu. Jadi ada pokok pembahasan pertama. Ada persamaan di sini. Lirijali nasibun, laki-laki mendapat bahagian. Nasib itu apa? Bahagian. Bahagian dari harta warisan. Yang apakah ditinggalkan oleh walidan atau walidani? Apa kalau ninggal ibu dari ibu, kalau ninggal ayah dari ayah. Wal akrabun, atau bisa juga seseorang lagi itu mendapat dari keluarga dekat. Keluarga dekat artinya apa? Karena
dihitung silsilah ahli waris, dia tidak anak dan tidak ayah, tapi ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi, maka dia dapat juga. Itu satu. Yang kedua, walin nisa. Sama aja. Bagi orang perempuan, dia dapat. Nasibun, sama aja. Nasibun, bahagian dari harta warisan. Mimma tarakal walidani wal akrabun. Apa yang diwariskan oleh kedua orang tuanya atau oleh keluarga dekatnya. Banyak atau sedikit. Itu adalah kewajiban sekalian. Untuk tidak ngambang, saya berikan dulu Bapak sekalian. Kenapa Allah SWT menjelaskan ayat ini seperti ini dulu kan? Ya deh. Di sini kan ada bunyi yang sama tu. Laki-laki dapat, perempuan dapat. Ya, kan itu ya? Karena ada di sebahagian sistem yang tertentu, dan sampai sekarang juga berlaku, ibu-ibu sekalian, laki-laki dapat, perempuan tidak dapat. Ada juga ya? Ada itu. Tapi di sini, laki-laki dapat, perempuan dapat. Apa sebab turun ayat ini? Saya bacakan dalam tafsir At-Tabari sekalian. Kanal Arab fil jahiliyah. Adalah orang Arab di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman sebelum Islam ya. Sebelum Islam. Min jabarutihim wa qaswatihim, dari jabarutihim, dari sifatnya yang sifat kasarnya ya, sifat kekasarannya dan kekuasaannya, sehingga la yurisuna du'afa, kalau ada yang meninggal mereka tidak memberikan harta waris kepada yang sifatnya lemah. Du'afa kanisa, orang perempuan, wasibyan, anak-anak ya. Wa yaj'aluna al-miras lirrijali wal aqwiya. Harta waris itu hanya dikuasai oleh orang laki-laki yang kuat. Ya. Li'annahum biza'mihim. Karena mereka punya dakwaan, punya pilihan ahlul harbi wal qital. Karena yang ikut berjuang mempertahankan segala sesuatu itu adalah orang laki-laki. Kalau ikut perang, laki-laki. Yang berjuang, laki-laki. Dengan demikian katanya, orang perempuan, anak-anak juga, walaupun anak-anak itu laki-laki juga tidak dapat. Yang dapat adalah orang laki-laki yang sudah berkuasa ya. Dan tentu akan lagi berbahaya nanti. Kalaupun dia sudah dewasa, yang jelas siapa yang kuat di antara mereka. Itu kebiasaan orang Quraisy. Atau kalau dulu itu kan perang tersuku itu kan suatu kebiasaan yang hampir selalu terjadi Bapak sekalian. Maka mereka selalu mempersiapkan diri. Dan sehingga juga kalau meninggal maka hartanya. Fa'arada Rabbur Hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan kita yang Maha Pengasih, ayyasra' li ibadihi sar'an. Untuk mensyariatkan, untuk para hambanya, memberikan ketentuan syariat, yastawi fihi rijaluhum wa nisa'uhum. Akan sama-sama mendapat harta warisan itu, bahwa laki-laki dan perempuan, wa aqwiya'uhum wa du'afa'uhum. Apakah dia orang kuat, apakah dia orang lemah. Atau anak-anak. Wa qad bayyana yadzalika amrun mujmala. Itu dijelaskan secara ringkas, sekalian. Itu satu kan. Jadi itu kasusnya. Bahwa zaman dulu tu yang berhak atas waris adalah laki-laki yang kuat. Berarti kalau ada laki-laki dia 2-3, ada yang gagah hanya satu, yang dapat satu itu aja. Yang lain apa? Tidak dapat. Nah, yang perempuan tidak dapat. Anak-anak tidak dapat. Alasannya apa? Kalau perang kan kalian tidak ikut. Kalau terjadi apa-apa kan kalian ada. Nah, disebabkan itulah Bapak dan Ibu sekalian, Allah menjelaskan ayat ini. Kalau dikatakan oleh para ulama, ini namanya sababun nuzul. Sababun nuzul itu apa? Sebab turun. Karena Islam masuk itu, ibu-ibu Bapak sekalian, setelah orang Islam, itu tidak serta-merta hukum itu muncul. Bahkan 13 tahun di Mekah belum ada hukum kan. Yang ada baru akidah tauhid. Itu baru pengakuan terhadap
Islam dan pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu ada yang 13 tahun pertama Islam itu. Susah menabarkan Islam ini. Jadi bacalah sejarah itu. Dari Nabi turun ayat surat Iqra sampai dia hijrah ke Madinah, itu ketentuan-ketentuan ajaran agama yang berupa syariat belum ada. Yang ada baru bagaimana kamu yakin Allah Tuhanmu, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu aja. Aku reda Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Dan itu diikrarkan dengan kata-kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun salat belum ada, zakat belum ada, puasa belum ada, ya. Apa ini halal belum jelas, ini haram belum jelas, kan? Jadi Bapak sekalian, ada enggak orang Islam yang enggak pernah belum bersolat wajib dia masuk surga? Ada, banyak. Yang meninggal pada periode apa? Periode Mekah. Dia belum sholat wajib. Dia belum puasa, kan? Dia belum haji. Tapi meninggal, dia masuk surga. Contoh paling mudah aja contoh. Khadijatul Kubra. Khadijah itu siapa? Istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia meninggal? Di sebelum hijrah. Masuk surga enggak dia? Sudah sholat 5 waktu enggak dia? Belum. Sudah puasa enggak dia? Belum. Haji, jangankan haji ya. Sholat belum, zakat belum, puasa belum, kan? Tapi dia apa Islamnya? Dia sudah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia sudah mengorbankan dirinya, sudah mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam, gitu kan? Maka dalam suatu hadis dikatakan oleh Khadijah fil jannah. Ya. Akan orang yang disebutkan oleh Allah namanya di surga itu ada yang secara khusus 10 orang ya. Ada yang sebutnya tidak secara khusus. Salah satunya Khadijah fil jannah. Khadijah itu akan masuk surga. Kalau yang 10 itu kan ada sejak dari Abu Bakar, Umar, Utsman sampai kepada Zubair, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha, itu 10 orang al-mubasysyiruna bil jannah. Tapi ada yang di luar 10 itu ada lagi yang disebutkan oleh Allah secara parsial, secara satu-satu. Jadi kembali ke masalah tadi, awal Islam itu, harta warisan itu juga seperti dia berlaku seperti apa yang dilakukan oleh orang sampai turunnya ayat ini. Baru ada, gitu. Setelah ayat ini muncul masalah. Saya bacakan di dalam surat apa? Bahkan ada orang Islam sebutkan. Coba saya kan. Lama zakarallahu ta'ala amrul yatama wasillahu bizikril mawaris nazalat al-ayah fi Aus bin Sabit al-Ansari. Ya. Tak kala turun ayat, tadinya surah An-Nisa maksudnya berkaitan dengan masalah anak yatim, berkaitan dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim dan perhatian terhadap yatim, maka turun ayat yang berkaitan dengan al-mawaris. Al-mawaris ini ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan harta warisan. Nazalat al-ayah fi Aus bin Sabit al-Ansari. Ada seorang sahabat namanya Aus bin Sabit al-Ansari. Ini Islam berarti usianya ya. Dia sahabat yang mulia ini. Tuwfiya, meninggal karena masih di Mekah ini kan. Wa taraka imra'atan, dan meninggalkan seorang istri. Ya, Aus bin Sabit Muslim. Ya. Sudah meninggalkan seorang istri, imra'atu istri. Yuqalu laha Ummu Kajjah. Nama istrinya Ummu Kajjah. Wasalah satu banatun lahu minha. Dan dia mempunyai 3 orang anak perempuan. Sudah meninggal, beberapa hari sudah meninggal. Faqama rajulani huma. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki itu ibna ammul mayyit. Kedua laki-laki itu bukan anak si Aus, tetapi anak saudaranya, anak pamannya. Itu disebut akrabun tadi ya. Dia laki-laki. Yuqalu lahuma Suwaid wa Arfajah. Namanya Suwaid dan Arfajah. Fa akhadha malahu wa lam yu'tiya imra'atahu wa banatahu say'an.
dua anak laki-laki ini mengambil semua harta siapa? Aus, yang semestinya tadi ada dia punya istri, dia punya anak. Kenapa dia melakukan itu? Nah, ini kebetulan karena sikap orang jahiliyah zaman dulu kan itu. Ini maka ini juga menjadi penyebab turun ayat ini Bu sekalian. Saya bacakan terus. Jadi yang datang itu namanya bukan anak Aus, bukan anaknya, tapi anak saudaranya lah gitu ya. Artinya anak saudaranya yang tapi laki-laki. Kebetulan yang meninggal ini anaknya perempuan semua. Dia ambilnya semua hartanya tadi dan tidak diberikan satu sekali. Alasannya apa? Karena yang berhak menerima harta warisan laki-laki. Dan Aus tidak punya anak laki-laki, maka saya, keluarga yang paling dekat harus menguasai harta tadi. Ini kebiasaan jahiliyah. Wa kanu fil jahiliyah la yurisuna nisa wala shagir. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, anak perempuan dan orang laki-laki, anak kecil tidak mewarisi. Wa in kana zakarun, sekalipun anak kecil itu adalah laki-laki. Yaquluna la yu'ta illa man qatal ala zuhurul khail wa ta'inir ramah wa darraba bisayf. Yang berhak menerima harta warisan itu adalah orang yang berperang dengan mengendarai kuda, atau orang yang bisa melemparkan panahnya, atau bisa bermain pedang, wa jazal ghanimah, dan itu dia boleh mengambil ghanimah. Nah, itulah kondisi yang terjadi dulu apa? Jahiliyah. Jadi jahiliyah itu banyak. Bukan jahiliyah masalah bunuh anak laki-laki saja. Itu termasuk jahiliyah juga masalah penguasaan harta. Jadi laki-laki itu dulu super. Super apa? Superman. Karena Superman ya. Jadi super, segalanya berkuasa. Apalagi kalau laki-laki itu apa? Pinter bermain pedang, pintar perang, kuat. Dan itulah yang berhak. Apa? Seolah harta yang dicari itu gunanya adalah untuk apa? Modal menghadapi perang. Gitu aja. Itu terjadi. Jadi, ini di zaman Rasulullah hidup ini kan. Kemudian ibu sekalian, fazakarat ummu kajah zalika Rasulullah. Istri Aus bin Sabit tadi segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah hidup ya. Fada'ahuma. Maka setelah dia melihat, maka dipanggillah faqala. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waladaha wala yarkab farsan, wala yaj'alu kallan, wala yanka adwan." Artinya apa? Nak dua ini apa? Dia Aus bin Sabit tidak punya anak laki-laki yang bisa mengendarai unta, yang bisa berperang. Kalau kemudian dia hartanya ini diambil oleh anak pamannya yang bernama tadi Ar-Suwaid dan Arfajah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa anzalallahu hadhil ayah. Belum lagi Rasulullah menjawab. Buatkan pertanyaan tadi kan istri Aus tadi. Bagaimana nih ya Rasulullah? Maka belum sempat Rasulullah menjawab. Raddan alaihim wa ibtalu liqaulihim, untuk menjawab pertanyaan perempuan tadi dan membatalkan sikap yang ada. Fa innal warasatil sigar, tidak bahwa waris anak laki-laki tidak, yang kecil walaupun tidak dapat, maka diturunkanlah oleh Allah ayat lirrijali nasibun mimma tarakal walidan walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani. Nah, kira-kira paham betul ya? Ini namanya sababun nuzul. Ada dua riwayat. Apa sebab turun ayat berkaitan dengan masalah waris? Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah, kalau meninggal seseorang laki-laki dan anak laki-laki itu tidak punya anak perempuan, atau ada anak laki-lakinya tapi masih kecil, maka harta itu langsung dikuasai oleh keluarga yang dekat dari yang ada punya anak laki-laki. Walaupun waktu itu sudah Islam. Karena hukum belum ada kan, tapi setelah turunnya hukum ini, maka orang Islam harus mengikuti. Maka turunlah ayat bahwa kata Rasulullah bukan demikian. Dalam agama kita, laki-laki dapat, perempuan dapat. Nah, itu yang maka dijelaskan oleh ayat ini Bapak sekalian. Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian.
tetap kembali kepada masalah warisan tadi. Jadi laki-laki dapat, perempuan dapat. Ya. Di sini belum lagi bicarakan berapa dapatnya ya. Karena berapa dapatnya dijelaskan oleh ayat lain. Yang jelas sekarang prinsip dasar dulu. Prinsip harta warisan itu dibagi. Ya. Maka nanti akan kita ketemukan di dalam ayat-ayat lain. Atau di dalam hadis-hadis Nabi diperjelas. Siapa laki-laki yang harus dapat. Siapa perempuan yang harus dapat. Kalau yang secara garis keturunan, belasan orangnya Ibu. Belasan. Saya lupa 14, 16 gitu ya. Karena kalau kita buat ranji begitu, ada yang berapa. Tetapi, dari antara sekian banyak ahli waris, yang positif dapat hanya 6. Jadi kalau nikah, positif dapat 6. Siapa yang dapat 6 itu? Yang pertama, yang positif 5. Kan dia 6 ini. Kalau mati 1 kan 5 ya. Suami atau istri. Itu pasti dapat. Suami atau istri. Anak laki-laki atau anak perempuan. Ayah atau ibu. Dapat nih. 6 ini pasti dapat nih. Siapa aja nih? Selagi semuanya muslim. Persyaratan ada lagi. Syaratnya dia harus Islam. Kalau Islam tidak dapat. Jadi sekarang terjadi kasus Ibu sekalian. Kalau ada seorang ibu, ada suami istri, punya anak, tiba-tiba anaknya murtad. Ya. Kebetulan ibu ini kaya kan, murtad. Setelah meninggal ayahnya, anak tadi kan berbagi warisan. Maka anak yang murtad tadi tidak mendapat bahagian dari, walaupun anak. Jadi ingat, walaupun anak itu ada syaratnya apa? Selagi dia tetap muslim. Karena di antara hal yang bisa, kalau tadi itu kan yang wajib, yang pasti nerima ya, 5. Jadi kalau yang meninggal itu suami, istri pasti dapat. Kalau istri yang meninggal, suami pasti dapat. Kalau yang meninggal itu ayah, ibu dapat. Kalau meninggal itu ibu, ayah dapat. Kan itu. Seterusnya. Tapi terhalang itu, walaupun yang 6 ini pasti dapat, terhalang. Pertama, kalau dia murtad. Salah. Di antara 5 ini ada yang tidak seakidah. Ya. Nomor 2, dia tetap seakidah, juga tetap tidak dapat kalau dia membunuh. Tahu tak sekalian? Membunuh. Kasus ini termasuk mulai banyak terjadi. Untuk cepat mendapatkan harta warisan, dia melakukan apa? Pembunuhan. Ini beberapa kasus terjadi ini. Bukan di Indonesia saja, di beberapa negara. Apakah itu dengan cara terang-terangan, apakah itu dengan cara-cara apa yang tidak zahir, dan itu akhirnya terbukti juga. Ya. Jadi kalau itu sudah tidak dapat, dia pasti tidak dapat. Ya. Jadi sekarang coba lihat Ibu sekalian. Jadi kalau yang ini sudah diperhatikan. Yang jadi masalah sekarang ini adalah kalau orangnya hilang. Kalau orangnya hilang. Kenapa ada enggak orang hilang? Hilang gini. Kasus ini. Ayah, ibu punya anak 4 orang. 3 orang masih diketahui posisinya, di mana dia berada, dalam kondisi apa yang ada. Yang satu dulu, karena dia terjadi pertengkaran dengan adik-adik kakaknya ini, kemudian dimarahi oleh ayahnya, kemudian dia pergi, tidak ada jejaknya sampai ayahnya meninggal. Nah, ini maka tidak boleh memutuskan silaturahmi itu, ya. Apa sebabnya? Salah satu hal yang melarang kita memutuskan silaturahmi, akan terjadi kasus masalah keagamaan. Ya. Kalau dia meninggal apa? Tidak dibagi. Dia berhak dan dibagi. Dia di mana? Ya. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah mati? Karena tidak tahu rimbanya lagi. Kadang-kadang kondisi yang seperti itu ada yang muncul, anak-anaknya aja muncul lagi kan? Ya, itu terjadi kasus. Ada. Saya sebut ini karena ini kasus. Kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi mudah-mudahan
Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, kita perlu mengetahui apa ranji keluarga kita itu. Minimal sampai kakek. Ya minimal, ya. Minimal sampai kakek. Kenapa harus tahu sampai kakek? Karena kalau seorang meninggal, contoh ibu-ibu, saya contohkan ya, dalam bagian. Seorang suami meninggalkan istri. Meninggalkan apa? Meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan 2. Maka ini artanya tidak habis dibagi ini. Sisanya ini kembali kepada kalau umpamanya meninggal istri mendapat 1/8 dan anak yang 2 ini dapat 2/3, kan masih sisa. Sisanya ini adalah untuk ayah. Ayah juga telah meninggal. Ibu juga tidak ada lagi. Tapi ada kakeknya. Maka kakeknya mendapat. Jadi kakek bisa dapat ya, kalau kakek masih di saat ayah tidak ada. Tapi kalau ayah ada, kakek tidak dapat lagi. Jadi itu Bapak sekalian ya, hal-hal yang berketentuannya. Atau ke bawah, ke bawahnya gini. Ke bawah dari kakek, ayah, ibu sudah meninggal, kakek, nenek sudah meninggal. Kemudian yang 2 ini, ayah ini punya saudara. Ya, punya saudara, kita harus tahu dia masih hidup atau tidak. Kalau dia masih hidup, maka saudara ayah ini mendapatkan bahagian dari peninggalan tadi. Sebut apa itu bukan ya? Di saat tidak ada lagi, karena nanti kan ada harus tidak ada pula. Tapi rupanya saudara ayah ini ada punya anak, maka anak ayah ini dapat. Itu ranji-ranji yang saya katakan harus. Jadi bapak-bapak harus punya ranji lah. Ya. Minimal bahwa ayah saya ini, kakek saya ini. Kan? Ayah saya punya saudara 1, 2, 3, 4. Dia punya anak sekian kan begitu ya. Ke bawah juga gitu sekalian. Nah, itu kalau saudara-saudara kita keturunan di sana kelebihannya pula. Tak benar dan tidak. Dia hafal katanya keturunannya sampai ke mana? Kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Nabi, itu tidak benar juga, sulit juga lah kita sekalian. Tidak usahlah kita bicara itu kan. Ada buat ranji terus. Kalau saya dapat, saya hanya hafal ranji sampai kakek saya kan. Di atas itu tidak apa lagi. Di samping tidak ada jaraknya. Kan ada orang yang buat ranji itu sampai terus ke atas ya. Terus gitu kan. Tapi menurut saya, karena yang ada keterkaitan itu adalah sampai ke kakek, terus perlu tahu kita itu. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, selanjutnya apa lagi yang berkaitan dengan ayat ini? Saya yakin ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak permasalahan. Kita bicarakan secara umum dulu. Jadi yang berhak menerima itu seperti itu. Kemudian bertanya nanti. Dia kan kalau dari awal ayat ini kan jelas nih, laki-laki dapat, perempuan dapat. Jadi bahwa dapat-dapatnya sini belum lagi dijelaskan, akan ketemu nanti baru ayat yang lain dikatakan lizzakari mislu hazil unsayain, ada nanti ayat lupa selanjutnya Bapak sekalian, bahwa laki-laki itu kenapa dia harus mendapat 2 kali perempuan. Nah, itu akan nanti kita jelaskan ya. Nanti kita jelaskan itu. Yang jelaskan kita sekarang bahwa harta waris itu harus dibagi dan kemudian apa? Permasalahan sekarang Bapak sekalian, harta warisan itu sebelum ada hal-hal membicarakan akan pembagian, ada hal-hal yang juga harus diperhatikan. Ya. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ada ndak almarhum ini punya utang? Ya. Kan kadang-kadang seseorang punya utang belum tentu diberitakan atau diketahui oleh anak atau istrinya. Maka itu Bapak sekalian, aturan di dalam Al-Quran kalau masalah utang piutang harus ditulis. Sudah atau belum kita pernah bicara ayat 282 soal Baqarah? Tonton belum ya? Ayat yang terpanjang itu. Ayat yang dibicarakan oleh Allah secara lengkap, sesuai dengan teknis lengkap, itu masalah utang. 1 ayat.
satu ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah, satu halaman lebih, yaitunya surat Al-Baqarah 282. Bagaimana kalau kamu berhutang? Harus kamu tulis. Kalau kamu tidak bisa menulis, diwakilkan kepada orang yang bisa nulis. Kemudian setelah menulis, dicari 2 orang saksi, kan gitu ya. Wal yumlil waliyuhu. Maka hendaklah didiktikan oleh ahlinya, kemudian disaksikan 2 orang saksi, kemudian ditandatangani. Apalagi kalau utangnya bernilai. Nah, kalau utangnya real itu tidak jadi masalah. Mungkin utang umpamanya utang di perbankan, nah, itu bukanlah melebihi dari itu kan. Bukan sekadar saksi aja, tanda tangannya banyak macam-macam ya. Kalau terjadi kematian juga orang bank akan segera datang. Tapi permasalahan sekarang kan apa? Yang di luar utang yang tidak apa-apa. Tidak jelas kan? Tidak jelas. Meninggal. Dia punya utang apa? Karena kedekatan keluarga. Wah, aduh, saya susah pakai duit 50 juta dulu. Mudahlah itu kata dia kan. Sudah, tidak ada tanda-tanda. Bagaimana? Meninggal dia. Nanti waktu diminta kepada keluarga, mana kwitansinya kan? Kan itu ya? Pasti deh, mana kwitansinya? Atau siapa saksinya? Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, kajian kita tidak masalah utang ya, tapi ada keterkaitannya dengan pemberian warisan tadi, karena sebelum harta waris dibagi harus jelas hutang piutang. Harus bereskan. Ini, bapak ini punya utang 100 juta, bayar dulu 100 juta. 50 juta bayar dulu. 100 ribu bayar dulu kan? Asal utang bayar dulu. Dan siapa yang punya utang jangan sembunyi-sembunyikan. Karena hutang itu adalah hak azazi si pemilik apa itu. Yang kalau tidak dibayar di dunia, di akhirat akan ya, satu-satunya secara khusus yang dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah, yang tidak beres di dunia akan dibereskan di alam akhirat. Ini ngeri, siapa tidak ngeri itu sekalian. Nah, jadi pertama selesaikan itu. Nomor 2, Anda tidak kira-kira nazar? Nazar. Nazar itu apa? Ya, aku nanti kalau rasanya aku ingin bangun ini, buat ini kan nazar lah ya. Dengan syarat nazar itu tidak melebihi daripada sepertiga daripada apa? Kan ada ibu, ada bapak ibu sekalian melihat orang kaya, kemudian melihat anaknya tidak ada yang hormat sama dia, kemudian dia seolah-olah apa? Nanti saya kalau mati, misalnya apa harta saya ini buatkan belah ke masjidnya. Kan gitu umpamanya. Tapi setelah mati, rupanya setelah mati tidak diapakan. Karena tidak ada apa? Ingat, kalau bernazar yang sifatnya materi juga harus diapakan. Ada yang tahu lah gitu ya. Di samping ada yang tahu, ada itu. Tulis, saya bernazar nanti kalau saya sukses operasi ini akan membuat membantu sekian, bisa ya? Harus dilaksanakan. Ya. Nomor 3 yang harus diselesaikan adalah wasiat. Wasiat ini tidak kepada waris, karena wasiat ini kepada non waris. La wasiata liwaris, tidak boleh berwasiat kepada Maksudnya wasiat, mewasiatkan sebagian harta itu untuk waris, tidak boleh. Yang boleh, selagi hidup, menghibahkan boleh. Jadi beda begini. Apa beda hibah dengan apa? Wasiat, kalau hibah, anakku ni 5, yang nomor 4 ni susah. Aku kasihkanlah ini sama dia kan. Itu hibah namanya, boleh. Dan apa? Yang ini kan juga bagus, tidak perlu kan. Tapi kalau wasiat lain, tidak boleh kepada anak, tidak boleh kepada kakak, tidak boleh kepada ayah. Wasiat itu adalah kepada yang bakal tidak dapat waris. Contoh, orang sekarang kan ada sifatnya mengangkat anak ya. Anak apa namanya? Anak angkat. Anak angkat tidak mendapat waris. Anak angkat tidak mendapat dia dipeliharakan. Ya, dia kan sudah diadopsi, ya kan sekarang itu Bapak sekalian. Jujur ini banyak terjadi Bapak sekalian.
di dalam kehidupan pola kita modern sekarang, keluarga-keluarga yang sulit dapatkan anak, dia akan mencari anak-anak yang baru lahir, kalau perlu masih bayi, kemudian dibelinya, kemudian diadopsinya, kemudian diurusnya aktanya. Bahkan adalah yang salah lagi, diulisnya aktanya itu binnya kepada dia. Itu tidak boleh kan? Tapi itu terjadi banyak sekali. Nah, kalau bapak ini meninggal nanti, dia punya anak angkat. Walaupun anak itu sudah dibesarkannya dari bayi, dia tidak berhak menerima warisan. Kalau begitu bagaimana? Oh, dia kan yang nggak kan? Dia hanya berhak diberi wasiat. Kalau saya meninggal, maka anak angkat saya ini, saya berikan ini. Atau di waktu hidup, dia memberikan hibah kepada dia. Dua kemungkinan. Kalau ada yang punya anak angkat, carilah yang dua ini. Kalau kira-kira kasihan melihatnya, nah ini, ku hibahkan untuk kau, kita pergi ke notaris, silakan ya. Dan ini tidak lagi warisan nanti kan? Ya, agar dia juga tidak teraniaya. Tapi kalau tidak ada, kan ada juga nanti yang kamu kan anak angkat. Nanti bapak angkatnya meninggal, dia sia-sia jadinya kan? Maka harus perhatikan ini juga. Hukumnya dia dapat wasiat. Atau si bapak angkat tadi berwasiat, kalau saya meninggal, dipanggil ponakannya, yang rumah yang di sana, saya wasiatkan untuk anak angkat saya. Jadi meninggal yang lain itu dan sebaliknya ada pula yang lebih parah lagi, Bapak sekalian. Anak angkat ini mengemasi seluruh seluruh harta peninggalan bapak ini juga salah. Tidak boleh. Karena angkat tidak dapat. Kecuali lah dihibahnya kan. Kalau hibah memang tidak ada batas kan. Yang ada batas itu wasiat. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum terjadinya. Yang keempat yang harus diperhatikan, tadi piutang satu lagi. Karena piutang itu harus menerima kan. Karena dia harus menjadi penambahan harta waris. Karena dia tidak punya piutang. Nah, dicari. Jadi ibu dan bapak sekalian, sampai begitu detailnya, sebegitu terangnya, Islam memberikan jalan untuk kebersihan. Ya. Karena bapak sekalian, kalau tidak akan banyak timbul masalah. Masalahnya begini, sudah disinyalir bahwa manusia itu pada dasarnya materialistis. Ya, ingat bapak? Manusia itu pada dasarnya materialistis. Oh, saya tidak materialistis, bohong itu. Kalau materialis itu kan mengharapkan rezeki, mengharapkan harta kan. Yang tidak boleh itu materialistis pola barat, yang menyebabkan hidupnya individualis. Kalau materialis, ya kita hidup perlu harta kan. Kita perlu rezeki kan. Ya rezeki itu kan materi. Ya uang, ya beras gitu. Kenapa ada orang ramai-ramai sekarang buka lapangan kerja, ramai-ramai mendaftar? Kenapa? Materialistis ya? Karena dia bekerja itu tujuannya apa? Dapat duit, dapat gaji. Yang jangan dikira materialis. Manusia itu materialis. Ya. Yang tidak boleh apa? Materialis, individualis. Itu jangan. Itu yang dipakai oleh orang barat. Kalau kita materialis, tapi kita tahu bahwa di dalam materi yang kita miliki ada hak orang lain. Ada. Apakah itu zakat? Apakah itu infak, sedekah? Itu benar sekalian. Maka diingat. Jadi oleh karena itu Bu sekalian, hati-hati masalah ini. Nah, itu kira-kira yang perlu, kan nanti saya yakin banyak ibu-ibu yang akan bertanya, ada waktu kita 1/4 jam lagi nih. Yang jelas belum tuntas. Insya Allah bulan depan masih bicarakan ini, tapi bentuk lain. Ini bentuk mukadimahnya baru. Tapi saya kajikan lagi sedikit, Bu sekalian. Tidak hati-hati masalah benar. Beberapa kasus pembunuhan terjadi karena apa? Karena waris. Ya. Saya pernah juga sama, ada yang sempat juga bertanya, Ustaz, bagaimana? Ada seorang yang kaya karena kehidupannya yang tidak
tidak harmonis berkeluarga dan di dalam berkeluarga itu dengan istrinya ingin menguasai hartanya dengan cepat, maka dilakukanlah menyewa orang tertentu kan. Pernah enggak dengar kasus itu? Pernah Mas Yan ya. Maka itu perlu jadi. Silakan dulu kalau ada yang enggak bertanya Ibu Mas Yan ya. Silakan Pak Nah. Silakan. Habis mana? Sudah. Kita di dalam Islam sudah punya istilahnya ketentuan khusus. Bahwa harta yang kita miliki itu, rezeki yang kita miliki itu sifatnya halalan thayyibah. Syarat itu. Milikilah harta tapi halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Kemudian saya dulu pernah mengatakan minimal harta yang kita dapat itu ada 4 sifatnya. Halal, thayyibah, mubarakan, kariman kan. Kalau orang punya rezeki yang 4 kata ini ada di dalamnya, itu kehidupannya bahagia. Rezekinya halal, rezekinya baik, rezekinya berkah, rezekinya mulia. Dan itulah akan membawa kebahagiaan hidupnya dunia akhirat. Nah, sekarang seseorang mendapatkan harta. Kalau orang beriman, dia pasti. Orang yang berimannya benar nih. Kalau beriman ini banyak, semua orang Islam beriman ya. Kan iman itu, orang yang beriman, dia akan nimbang-nimbang. Ini harta halal enggak untuk saya? Ini harta haram enggak? Kan gitu. Karena halal haram itu sudah jelas dalam Islam. Dalam hadis Nabi dikatakan, al-halalu bayyinun wal haramun bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang ada di antara kedua itu namanya subhat. Subhat itu dikeragui halal haramnya. Ya. Jadi kalau ada pejabat yang mendapatkan harta, kalau dia dapatkan itu berupa gajinya dan insentifnya, kan pada pejabat itu kan ada gajinya, ada insentifnya ya. Bisa dengan cara yang real, cara yang nyata, itu maka itu termasuk yang halalan thayyibah kan. Karena itu hasil jeripayanya, apakah itu dengan tenaganya, apakah itu dengan ilmunya, apakah itu dengan pemikirannya kan gitu. Karena dapat ilmu ini kan, ini kan bisa dengan tenaganya, bisa dengan ilmunya, bisa dengan pemikirannya. Orang yang pakai pemikiran, dia dapat gitu kan. Tapi kalau didapatkannya di korupsi, korupsi itu istilah modernnya aja. Kalau istilah Al-Qurannya tetap pencurian. Syirqah. Bahwa pencurian dengan cara yang halus. Atau perampokan dengan cara yang halus. Di dalam Islam ada namanya bab syirqah atau bab al-ghasabu, bab al-ghissu. Jadi 3. Harta yang didapatkan dengan cara mencuri, merampok, menipu. Kan 3 ya. Itu yang terjadi. Maka itu jadinya tidak halal. Dan jadinya haram. Nah, itulah yang diinginkan sekarang termasuk yang didemo-demokan ini. Kapan undang-undang perampasan aset bisa dikuasai. Jadi kalau sudah ada aset, juga perampasan aset itu juga kalau ada terindikasi harta itu apa. Jadi kan saya mendengar juga 2 malam yang lalu dijelaskan oleh Yusril Mahendra kan, ada hak perampasan aset itu sedang dengar dan itu adalah hak yang terindikasi didapatkan dengan cara yang tadi. Maka itu harus tidak mau dia berikan, berhak pemerintah berdasarkan pasal sekian, ayat sekian untuk merampas. Nah, itu yang belum tuntas oleh DPR sekarang. Ya. Jadi Bapak sekalian, maka bagi kita itu harus jelas. Maka kita kita ini kan bakal hidup. Harta itu kan pada dasarnya semasa kita hidup ya. Kalau sudah kita mati, tidak harta kita lagi kan. Bapak kaya umpamanya, punya kekayaan 3 triliun umpamanya ya.
Sudah diamat-amatkan, tiba-tiba meninggal. Harta yang 3 triliun ini terputus sudah hak seseorang. Tidak ada haknya lagi. Kenapa? Karena itu sudah hak ahli waris. Tapi kalau di antara 3 triliun itu, kemudian terindikasi selama ini didapatkannya dengan cara apa? Maka harus diapakan? Diambil, diberikan. Bagi anak-anaknya, bagi keluarganya yang tahu hukum-hukum Islam, dia akan berpikir, itu apa walaupun warisan tidak jelas halalnya kan? Kalau waris itu kan halal. Yang takut kalau tidak jelas nah itulah yang tidak tahu jelas halalnya. Oh bisa enggak? Oh ini kan pokoknya kan peninggalan orang tua saya. Tapi kalau dia tahu orang tuanya mendapatkan terindikasi, bisa aja kan? Sekarang kan banyak bentuk, bukan dengan koperasi aja, bisa juga dengan masalah penipuan, bisa juga kan? Masalah apa? Macam-macam bentuk. Apa di dalam penguasaan kepemilikan harta sekarang kan macam-macam yang dilakukan oleh kepintaran manusia. Ada juga dengan menjual apanya dengan apa macam-macam sehingga orang tertipu sekalian. Seolah-olah itu caranya benar, tapi secara hukum dia tidak benar. Ya. Ya silakan Bu. Yang ya. Jadi apakah dapat saudara yang meninggal tadi? Saudara yang meninggal tadi perempuan laki-laki. Itu perempuan. Kalau tidak yang sumatera barat tadi. Yang tahu aja. Yang orang meninggal tadi kan buku berbicara. Dan kalau Islam laki-laki dapat 2. Perempuan 1. Katanya kan tadi ada apa waris yang ada yang rendah yang dicari sama yang tadi yang tinggi tadi apa enggak dibagi? Ya, siapa ya? Saya jawab nomor 3 itu dulu. Yang orang Minang mempunyai 2 harta. Harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi dia tidak dibagi. Dia sudah diikrarkan menjadi harta wakaf. Harta wakaf itu hanya boleh diambil manfaat. Jadi dia tidak waris. Tapi karena harta wakaf itu sudah diapakan, diikrarkan untuk keluarga perempuan di bawah kendali laki-laki, mamaknya. Tidak serta-merta pula si abah itu sekalian, si ibu, tapi lebih diutamakan itu untuk apa? Saudara perempuan yang ngambil, tapi kadang-kadang kalau perempuan diserahkannya kepada laki-laki. Yang penting yang berhak itu bukan mesti yang perempuan saja. Artinya di lingkungan itu, tapi yang lebih atas nama perempuan. Tidak berdasarkan itu menjadi harta warisan. Tapi itu harta yang diambil manfaatnya sudah diikrarkan bahwa hasilnya dimanfaatkan oleh keluarga ini. Itu boleh, Bu. Itu mau apa? Ini namanya wakaf wakaf bersyarat itu. Berbeda dengan wakaf masjid, itu wakaf umum ya. Jadi wakaf ini umum. Tapi kalau ada wakaf khusus, boleh wakaf kepada keluarga. Jadi pengambilan manfaatnya. Jadi harta itu dia tetap kekal, meninggal dia nanti tetap juga ada lagi yang selagi dia di dalam lingkungan itu tadi. Tapi orang Minang ada pesan di syarat-syarat tetap kalau itu hasil usahanya dan apakah itu pencaharian dia tetap dibagi menurut syariat. Dan umumnya yang harta yang namanya harta pusaka tinggi itu adalah sawah kebesaran namanya. Sawah kebesaran. Kalau sawah atau ada kebun sawah kebesaran. Ada kebun, di sana ada pohon duren, di sana pohon pohon kelapa ya. Itu kan dari hasilnya tidak dibagi itu.
Dibagi hanya antar keluarga sanak-sanak yang perempuan tadi. Yang perempuan tadi. Tapi boleh yang laki-laki dikendalikan oleh mamak yang lanang. Jadi mamak itu boleh membelikan agar anak-anak kemenakannya ini tidak bertikai. Ya, bagi perempuan tadi, Bosian. Sesuai dengan kebijakan dan musyawarah. Musyawarah fakat, Bosian. Jadi itu sudah dikatakan, dan perdebatan ini lama. Salah satu solusi mencarinya pada waktu itu dijadikan bahwa itu Buya Hamka sebagai orang Minang juga sudah mengikrarkan itu adalah berbentuk wakaf secara khusus pada keluarga. Dan itu Bapak sekalian. Jadi yang lain tetap Bapak sekalian. Maka pengadilan agama itu masih juga sama, tidak ada bedanya. Jadi kan ada orang kau orang Minang kaget dapat untuk apa? Tidak benar betul, tidak benar itu. Itu namanya apa? Jadi cukup yang nomor kemudian berkaitan dengan pertanyaan pertama. Seorang meninggal, anaknya perempuan. Kemudian yang meninggal ini bapak, dia punya apa? Dia seorang bapak, punya istri, punya 4 anak gitu. Tapi di samping itu dia punya adik atau kakak. Ada adik kakek, ada laki-laki, ada perempuan. Maka istilahnya Bapak sekalian, di sinilah yang disebut dengan wal aqrabun tadi. Keluarga dekat. Tadi kan lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun kan itu ya. Bagi laki-laki mendapat apa? Warisan yang ditinggalkan ayah atau keluarga dekat. Bagi perempuan dapat dari ayah atau keluarga dekat. Keluarga dekat itu adalah kalau dia tidak terhalang. Nah, sekarang karena bapak ini dia tidak punya anak perempuan, ketentuan anak perempuan itu di dalam mendapatkan harta warisan, kalau dia sendirian dia dapat setengah, kalau dia lebih dari 2 dia dapat 2/3. Jadi 2/3 itu punya anak yang berempat tadi. Dan 1/8 punya istri. Kan ini ada sisa nih. Sisanya ini namanya asobah. Ini nanti ada yang kita coba lihat. Asobah namanya. Asobah itu adalah dilihat bagian apakah saudara laki-lakinya, apakah kakeknya, kan dia gitu. Tidak mesti saudaranya, bisa juga kakek ayahnya di atas kan, bisa aja. Maka dia asobah. Maka asobah. Ini kan dia punya saudara laki-laki, saudara perempuan. Bagi saudara perempuan, umpamanya dia tersisa di sini kira-kira 30.000 umpamanya kan. Maka dia punya 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka yang laki-laki dapat 2, saudara 2, yang perempuan dapat 1. Tetap 2. Karena dia membagi yang sisa. Asobah. Asobah itu biasanya sedikit, Bu. Ya, sedikit ya. Iya. Inilah yang saya katakan dari awal tadi, Bu. Ini masalah kitab mafruḍah, ketentuan yang telah difardukan. Yang dikatakan difardukan itu kan diwajibkan. Yang katakan diwajibkan, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Disinilah sifat materialistis yang tidak terkendali. Maka, untuk menghindari sifat materialis terkendali itu, upayakanlah apa yang akan kita nikmati dan apa yang akan kita miliki, halalan thayyiban mubarakan kariman. Itu kan? Dan itulah yang akan mendatangkan keberkahan hidup kita. Sekarang, kalau hal yang seperti itu, tidak mau, sebenarnya, nanti kan ada kasus, saya termasuk banyak mendapatkan kasus ini kemarin, ada kasus bulan lalu berkaitan gini, anak saya laki-laki, ini seorang ayah nih, ayah ngomong saya sudah pensiun, Pak Ustaz, ya sudah, anak saya laki-laki, kemudian dia punya anak ini, punya istri, punya anak 3. Ya, sudah kata saya kan, bahwa kalau begitu dia meninggal, mestinya harta itu istri dapat 1/8, sisa kemudian kalau ada ayahnya dapat 1/6, dan sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan dibagi. Oh, tidak kalah Ustaz. Nah, itu lain masalah. Itu kasus itu banyak, Bu. Ini kasus yang paling banyak. Bahwasanya setelah meninggal,
kalau tidak disembunyikan, didiamkan. Sebenarnya bagi kita ingin bersih, lebih baik dimunculkan. Kalau kira-kira akan memunculkan permasalahan, itulah di Indonesia sudah menjadi hukum positif adanya pengadilan agama. Dan ada undang-undang yang disebut undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan, undang-undang perwakafan, dan undang-undang masalah pembagian harta warisan. Itu sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Artinya hukum yang berlaku secara ketentuan umum. Sama dengan hukum pidana. Maka itu adanya pengadilan agama. Pengadilan agama itu bertugas 3. Pertama, menyelesaikan masalah perkawinan atau perceraian atau perujukan. Yang nomor 2, dia akan menyelesaikan masalah wakaf. Masalah wakaf ini banyak juga masalah, Bu. Yang ketiga adalah masalah menentukan ketetapan harta waris. Kalau saya di mana-mana bersama Bu sekalian, orang yang meninggal itu pergi mengadu kepada pengadilan agama itu tidak aib. Kalau masalah memperjelas kedudukan harta apa? Harta waris. Akan lebih jelas. Karena itu sudah ada pedoman hukumnya. Dan itu juga sudah apa? Berdasarkan apa? Juga nanti kita bulan depan kalau sempat kan dikaitkan juga bicara dikit masalah warisan, ada masalah gono gini, ada masalah ini, Bapak sekalian kan banyak nanti. Jadi bagi seorang istri tidak perlu apa. Sebetulnya seorang istri kalau meninggal suami tetap dia banyak dapat. Kenapa? Saya contohkan satu ya. Waktu habis, Bu. Habis ya. Jangan khawatir pada istri itu. Pada apa? Gini. Yang bekerja itu memang bapak atau suami istri. Kan sulit memisahkan harta suami istri. Sulit. Kalau di rumah itu, ini atau bapak atau aku. Sulit kan? Dibangun rumah. Yang membangun rumah itu kan bersama ya. Kalau ibu dengan suami bangun rumah. Rumah itu rumah siapa? Rumah sendiri atau rumah bersama? Bersama kan? Oh, yang mencari kan? Tidak. Memang suami yang lebih banyak bekerja, tapi suami bekerja itu yang dia pergi bekerja, masakannya siapa? Yang mengurus adiknya siapa? Nah, di sini, dari dulu, sejak tahun 80-an, para ulama-ulama Indonesia juga memahami permasalahan itu adalah disebut dengan penetapan kepemilikan harta bersama. Kepemilikan harta bersama, maka pencarian suami istri itu, kalau jelas dia menjadi istilah bahasa Indonesianya gono gini kan. Gono gini, sebelum, kalau meninggal suami, harta itu dibagi 2 dulu. Bagi 2 dulu, separohnya sudah milik sudah itu istri dapat lagi berapa? 1/8 dari yang separoh. Jadi jangan ragulah, tetap istri banyak dapat. Bu ya. Kalau meninggal suami, yang dapat banyak tetap istri. Kenapa? 50% sudah dalam kantong. Ditambah lagi kantong belakangnya berapa? 8. Nggak usah ragu lah itu kan. Ini untuk apa disembunyi-sembunyikan? Kalau yang kantong ini jelas kan ini halalan thayyibahnya kan jelas kan? Nah, ini yang perlu diperjelas kepada masyarakat kita. Sampai sini dulu Ibu ya. Ini tidak akan habis banyak masalahnya. Mana? Anak ayah. Masalah korupsi itu tetap ayahnya berdosa. Tapi ayahnya berdosa. Tapi kalau anaknya tahu, nah ini ya. Kalau anaknya tahu itu hasil, anaknya harus, nah, jangan didiam. Oh, aku tidak tahu itu. Nah, jangan. Kalau dia tahu, tergantung maka itu kembali kepada keyakinan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu kan bukan pokoknya aku dapat dari ayah kan. Tidak boleh begitu. Bisa menjadi masalah. Kita harus tahu dulu. Nah, kalaulah yakin, hakul yakin, maka tetap, ya Allah, aku terima harta warisan ini. Mudah-mudahan ya Allah jadi barang yang halal, mudah berkah. Kalau ada hal yang tolong beri petunjuk atau ada yang mengampuni, kan itu lagi kan. Kalau tidak di luar pengetahuan kita. Sampai di sini aja dulu Ibu sekalian. Saya minta maaf. Mudah-mudahan ketemu dengan yang lain. Dan saya banyak kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu dapat hidayahnya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.